Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tamrinat, khusus tamrinat saja, soal-soal yang ada di bab 15. Ad-Darsu Al-Khamis Asyar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha jilid 1. Jadi setelah kita membaca hiwar ya, hiwar di antara Fatayat dengan Zainab, maka kita akan mengerjakan tamrin yang ada di sini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, jawablah soal-soal berikut ini. Man antunna? Yang pertama, tamrin pertama, soal pertama, siapa kalian semua? Aina ummukunna, di sini menggunakan domir antunna. Karena apa? Karena yang terjadi di percakapan itu adalah antara Zainab dan para wanita. Maka dia menggunakan antunna, bukan menggunakan antum. Kalau yang bertanya laki-laki semua, maka gunakan antum. Kalau yang bertanya perempuan semua, antunna. Siapa kalian? Seperti itu ya. Taib. Ini berarti dijawab sesuai yang ada di soal, sesuai yang ada di percakapan. Aina ummukunna, di mana ibu kalian? Lagi-lagi dijawab sesuai dengan yang ada di percakapan. Kemudian, aina baitukunna, di mana rumah kalian? Aina akhukunna, di mana saudara kalian? Nomor 5, aina madrasatukunna, di mana sekolah kalian? Nomor 6, adhabtunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Nah, ini dijawab sesuai percakapan. Kalau misalnya tidak ada yang ada di percakapan, maka kalian jawab dengan insya ya, dengan sesuatu yang sesuai ya, dengan karangan kita tetapi sesuai. Baik, ana rasa tamrin pertama tidak perlu ana ulas. Kita pindah ke tamrin kedua. Di sini perintahnya anif. Anif artinya kata kerja perintah muannaskan gitu ya. Muannaskan mubtada di tiap jumlah-jumlah berikut ini. Nah, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah tullabun. Antum tullabun. Berarti kita jadikan tolibatun. Antunna tolibatun. Antum mudarrisuna. Kita jadikan mudarrisuna ini jadi jamak muannas salim. Ini pelajaran yang udah kalian dapatkan di Durusul Lughah jilid 1 bab 13. Ya, bab 13 itu bab tentang jamak. Mudarrisat, ya kan? Mudarrisat harusnya seperti ini. Berarti antumnya berubah menjadi antunna. Seperti itu. Antum mudarrisun, jawabannya atau ketika dirubah antunna mudarrisat, antunna mudarrisatun, seperti itu. Antunna mudarrisatun. Antum atibba'u, antunna, lagi ana menyingkat ya. Diharapkan yang menyaksikan video ini ketika menulis dalam bahasa Arab jangan disingkat. Ya, harus tulis secara lengkap. Antunna jamak muannas salim dari tabib adalah tabibat. Antunna tabibatun, itu jawabannya. Antum ikhwatu hamidin, berarti jawabannya A. Antunna ikhwah, berarti kita rubah menjadi akhwat. Akhwatu. Akhwatu hamidin tidak berubah. Apakah kalian saudara-saudaranya Hamid? Kita disuruh merubah ini mubtadanya, mudarrisun, tulabun, atibba, ikhwah, muslimun, kita rubah menjadi muannats dulu. Yang lain yaitu yang depan yang ngikutin dari antum menjadi antunna semua. Antunna. Mudah insyaallah. Antunna akhwatu hamidin, antum muslimun.
kita disuruh perintahkan jadi muslimat. Berarti a antunna muslimat, antunna muslimatun, seperti itu. Jika ada yang ketinggalan, silakan di pause dulu untuk mengkoreksi jawabannya masing-masing. Sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Halaman 89. Masih di tamrin kedua. Antum a'mamu Mahmudin. Apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Maka jawabannya kita rubah a'mamnya menjadi muannas. Antunna ammatu Mahmudin. Karena a'mam itu untuk laki-laki dari kata apa? Ammun. Ya, saudara ayah. Kalau ammat itu dari kata ammatun, tinggal kasih tamar gitu. Ya, saudarinya ayah. Maka ammun jamaknya adalah a'mam, sedangkan ammatun jamaknya adalah ammat. Baik. Sekarang nomor 6, antum abna'u al-mudir. Jawabannya bukan jawabannya ya. Ketika dirubah antunna banatu al-mudiri. Kemudian nomor 7, antum aba'ut tullabi. Kita rubah menjadi antunna aba, berarti ganti menjadi, ini kan bapak-bapak. Apakah kalian bapak-bapaknya pelajar tersebut atau para pelajar? Maka ketika dirubah antunna ummahatu. Apakah kalian ibu-ibunya para pelajar? At-tullabi. Ya, apakah kalau yang nomor 5, apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Maka ketika dirubah, apakah kalian bibi-bibinya Mahmud? Nomor 6, apakah kalian anak-anaknya sang kepala sekolah? Ketika dirubah, apakah kalian putri-putrinya sang kepala sekolah? Kalau yang tadi ini putra-putranya ya, ini menjadi putri-putri. Yang terakhir nomor 7, apakah kalian ayah-ayahnya para pelajar? Ya, bapak-bapaknya para pelajar. Kalau di sini, apakah kalian ibu-ibunya para pelajar? Ya, silakan dicatat dulu kalau mau mengkoreksi. Kita akan pindah ke halaman berikutnya atau di tamrin berikutnya. Tamrin ketiga, hawil ad-dhamir fi kullin minal jumalil atiyah kama huwa muwaddahun fil mithal. Rubahlah dhamir di tiap jumlah-jumlah berikut ini sebagaimana yang telah dijelaskan di contoh. Contohnya, ya. Aina baitukum ya ikhwan. Maka kita rubah dhamirnya yang tadinya kum menjadi kunna. Maka tentunya yang diajak bicara juga berubah. Ya, yang tadi ya ikhwan menjadi akhwat. Aina baitukum ya ikhwan? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Kalau di sini, di mana rumah kalian wahai saudari-saudari? Kita rubah di sini. Aina akhukum ya ikhwan? Di mana saudara kalian wahai saudara-saudara? Maka kumnya kita rubah aina. Aina akhu kunna. Ya akhwat, bukan akhwat ya, tapi akhwat. Ya akhwatu. Aina akhukunna ya akhwatu. Kemudian ini, aina madrasatukum ya ikhwan. Kita kumnya kita rubah menjadi kunna. Karena ini ana mengoreksi, jadi ana singkat aja ya. Aina madro satu
kunna. Ya akhwat, sama ya akhwat. Mata ikhtibarukum ya ikhwan? Kapan ujian kalian wahai saudara-saudara? Ketika dirubah mata ikhtibarukunna. Ya akhwat, akhwat sama ya, tinggal ngikutin tulisan di atas ya akhwatnya. Baik. Ahadza ammukum ya ikhwan? Apakah ini paman kalian wahai ikhwan? Kita rubah. Ahadza apakah ini? Ahadza ammukunna. Amnya enggak usah dirubah ya. Kunna. Ammukunna ya akhwat. Kemudian nomor 5, abaitukum qaribun, apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudara? Ternyata kita bertanya kepada saudari-saudari, maka kita harus rubah dhamirnya. Abaitukunna. Abaitukunna qaribun. Apakah rumah kalian dekat wahai ya akhwat, saudari-saudari? Silakan dikoreksi jika ada sesuatu yang salah ya dalam menjawab tamrin ini. Kita akan lanjut. Nomor 6 sekarang sebelum pindah ke tamrin keempat. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan? Di bulan apa ujian kalian wahai saudara-saudara? Maka dirubah fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwat. Sekarang kita ke tamrin keempat. Do fil amakin. Do itu artinya taruhlah. Taruhlah. Fil amakin al-khaliyah. Di tempat-tempat yang kosong. Al-amakin tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Fima yali berikut ini. Domiron munasiban. Domir yang cocok. Ya. Lil mukhotob. Ya. Untuk kata ganti orang kedua. Mukhotob artinya apa? Kata ganti orang kedua. Kamu ya. Kamu atau kalian. Nah, kalau di sini anta yang artinya kamu untuk laki-laki, antum kalian, anti kamu untuk perempuan, antunna kalian untuk perempuan semua. Muslimun. Nah, di sini nomor 1 muslimun. Muslimun kan laki-laki kan? Kalau perempuan kan muslimatun. Dan muslimun itu mufrad. Kalau jamaknya muslimuna, oh berarti kita gunakan apa? Anta. Anta muslimun? Anta muslimun? Apakah kamu seorang muslim? Nah, di sini maridotun, ingat ada tak marbutoh. Berarti anti. Nah, di sini cara menjawabnya harus dikasih harokat ya, biar jelas ya. Anti maridotun, apakah kamu sakit? Tobibat. Oh ya, tobibat kan ada alif dan taknya. Ini berarti tandanya apa? Tandanya jamak muannas salim. Berarti antunna. Antunna tobibat. Apakah kalian semua adalah guru? Apakah kalian semua adalah apa namanya? Dokter, ya, dokter perempuan. Kemudian di sini tujar. Tujar kan jamak. Berarti kita gunakan antum. Antum. Antum tujarun. Kalau di sini bintul mudarrisi, putrinya. Tujar tadi apa? Tujar itu afwan ya. Tujar artinya pedagang, para pedagang. Sedangkan bintul mudarrisi putrinya sang guru. Anti, ya kan? Tulis di sini anti bintul mudarrisi seperti itu. Kemudian di sini titik-titik akhwatu Abbas. Akhwat jamak muannas salim berarti antunna akhwatu Abbasin, apakah kalian saudari-saudarinya Abbas?
Nomor 7, titik-titik tulab. Antum. Nah, tulab itu kan artinya para pelajar, para. Berarti gunakan antum, bukan anta. Antum tulabun. Kecuali kalau tulisannya seperti ini, a titik-titik tolibun. Berarti nulisnya a anta. A anta tolibun seperti itu. Baik. Sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Do' fil amakin al-khaliyah fil jumalil atiyah dhamiran muttasilan lil mukhatab. Taruhlah di tempat-tempat yang kosong ini dhamir muttasil yang cocok untuk mukhatab antara ka, kum, ki atau kunna. Nah, ini perbedaan dhamir muttasil, munfasil dan muttasil ya. Di YouTube di apa namanya? Video yang lain sudah dijelaskan dhamir munfasil seperti apa, muttasil seperti apa. Aina titik-titik ya ikhwan. Maka kita gunakan apa? Ikhwan. Ikhwan ini apa? Apakah mufrad atau kamu muannas? Mudzakkar atau muannas? Laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Laki-laki apakah dia mufrad atau musanna atau jamak? Tunggal atau jamak? Oh, ikhwan itu jamak dari akhun. Akhun saudara laki-laki, satu orang saudara laki-laki. Sedangkan ikhwan para saudara. Berarti aina baitukum? Di mana rumah kalian ya ikhwan? Gitu. Nomor 2, ahadza kitabun titik-titik ya Hamid. Hamid kan laki-laki, satu orang. Berarti gunakan ka. Ahadza kitabuka ya Hamid. Nomor 3, sa'ah Jamilah ya Laila. Oh, Laila kan perempuan ya. Ini berarti lagi ngobrol sama Laila. Berarti sa'atuki. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tanganmu bagus atau indah wahai Laila. Nah, kita lihat di sini. Oh, ngobrolin sama akhwat, para perempuan. Berarti man abu kunna, siapa ayah kalian ya akhwat wahai saudari-saudari. Ya, nomor 5 kita lihat lagi di sini ya. Oh, kalau di sininya adalah laki-laki, kan akhi artinya laki-laki ya, saudaraku ya. Ma ismuka atau mas muka. Ya akhi, seperti itu. Nomor 6. Masmu titik ya ukhti. Oh ya, dia lagi ngobrol sama perempuan berarti masmuki. Masmuki ya ukhti. Nomor 7. Ummu apakah ibu titik fil bait? Nah, ini enggak dijelaskan ya. Enggak dijelaskan. Ini nomor 7 boleh diisi K. Apakah ibumu ada di rumah? Boleh diisi kum. Apakah ibu kalian? Soalnya di sini enggak ada apa namanya? Tanda-tanda ini ngobrolin sama siapa di soal ini. Kita tulis saja Kak. Ummuka fil bait. Apakah ibumu ada di rumah? Gitu. Ma asma'u ya ikhwan. Ya ikhwan. Nah, karena ngobrolin sama laki-laki banyak ya. Berarti ma asma'ukum ya ikhwan. Siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Seperti itu. Kita akan pindah ke tamrin berikutnya. Bagi yang ketinggalan silakan di-pause ya tadi ya. Tamrin ke-6, do' fil amakin al-khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Taruhlah di tempat-tempat yang cocok di bawah ini dhamir yang tepat untuk mutakallim. Contoh. Muslimun, ana atau nahnu. Oh, karena mufrad berarti ana. Jadi kalau untuk dhamir mutakallim itu enggak dibedakan laki dan perempuannya. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Karena muslimuna jamak berarti gunakan nahnu. Nahnu muslimuna. Muslimatun ana juga. Jadi dhamir mutakallim atau dhamir kata ganti orang pertama saya, kami itu enggak dibedakan laki perempuan ya. Yang dibedakan hanya mufrad sama jamak udah. Muslimatun berarti nahnu. Karena itu kan jamak. Kami para muslimat. Banatul mudir, putri-putrinya sang kepala sekolah berarti nahnu karena jamak. Nahnu banatul mudir. Ini ibnun satu orang berarti ana ibnul mudarrisi, saya putranya sang guru. Nahnu tullabun
Karena tulab itu artinya jamak ya, para siswa. Berarti nahnu. Maridotun, sakit. Perempuan sedang sakit berarti ana maridotun, saya sedang sakit. Jadi pilihannya antara ana sama nahnu aja ya. Kalau tadi kan yang tamrin kelima pilihannya ka, ya kan? Ada ka, ada kum, ada ki, ada kunna. Kalau tamrin sebelumnya. Kalau tamrin ini hanya ana dan nahnu. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke tamrin berikutnya. Tamrin ketujuh, ikra waktu, bacalah dan tulislah. Ya ini butuh pemahaman ya, butuh terjemahan yang tepat juga di sini. Yang penting adalah kita bisa membaca dengan harokat yang tepat. Zahaba, jadi harus diharokatin di sini. Minimal harokat akhir. Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Qahirati karena kemasukan ilah. Ayahku pergi ke Kairo, qabla usbu'in. Cara menerjemahnya, qabla usbu'in, sepekan yang lalu, seminggu yang lalu, kayak gitu. Kemudian nomor 2, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu, kapan kamu keluar? Kharajta, kamu keluar dari kelas wahai Muhammad. Maka Muhammad menjawab kharajtu ba'da darsi. Aku keluar setelah, ba'da artinya setelah. Qabla artinya sebelum ya. Secara letterlek kata per kata, qabla artinya sebelum. Tapi ketika diartikan sepekan yang lalu. Qabla usbu', sepekan yang lalu. Ba'da darsi berarti setelah pelajaran. Nomor 3. Dhahabtu ilal masjidi, dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani. Aku pergi ke masjid sebelum, ya, qabla artinya sebelum nih, azan. Mata dhahaba ammuka ila ar-riyadi ya Aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Jadi kalau kalian menerjemahkan yang ada kata kerjanya, ini kan kata kerja nih, ada kata kerja. Artikan dulu pelakunya, ya. Misalnya nih, dhahaba abi berarti ayahku pergi. Jangan pergi ayahku, jangan, tapi ayahku pergi. Mata kharajta. Kapan kamu keluar? Ya, tanya dulu yang diartikan baru kharajanya. Begitu pula seterusnya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Ya. Mata dhahaba ammuki ila Riyadh ya Aminah? Dhahaba qabla syahrin. Dia pergi sebelum atau sebulan yang lalu ya. Qabla syahrin, sebulan yang lalu. Nomor 5, aqbalas salati dhahabta ila aqablas salati dhahabta ilal mat'am. Apakah sebelum salat kamu pergi ke restoran? La, tidak. Dhahabtu ba'da salat. Aku pergi setelah salat. Mudah ya, insyaallah ya. Baik, dan di sini udah ada kalimat jadidah, ada domir-domir munfasilah yang ada di video-video yang lain penjelasan tentang domir munfasilah dan domir muttasilah. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.